Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Qoriatul Fatimah dengan NIM T 2017-1248. Di sini saya akan membahas tentang peran tanggung jawab dan peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu wujud tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan keluarga terhadap pendidikan. Tanggung jawab pendidikan oleh pemerintah yaitu spiritisasi pendidikan yang selama ini berlaku di negara kita dengan dalih aksi bersama masyarakat itu sebenarnya adalah pengalihan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. Pemerintah menyerahkan tanggung jawab kepada publik sehingga pendidikan menjadi jasa yang diperjualbelikan. Hanya mereka yang memiliki uang banyaklah yang mendapatkan pendidikan bermutu dan berstandar nasional. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang pemerintah adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak konstitusi bangsa yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan ditegaskan kembali dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Yang kedua, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Tanggung jawab pemerintah terhadap dunia pendidikan seharusnya menjadi sebuah kewajiban yang diaplikasikan dengan memberikan seluruh keperluan dasar sekolah, seperti menyediakan sarana dan prasarana, guru yang profesional, dan tanpa kebijakan yang sifat diskriminatif terhadap anak didik. Pendidikan sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Berdasarkan hal itu, pendidikan tidak boleh hanya dibebankan kepada salah satu dari ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut menanggung tanggung jawab sesuai dengan tugas dan kemampuan masing-masing. Jadi, tanggung jawab pendidikan oleh pemerintah itu sangat berpengaruh. Seperti sarana dan prasarana itu sebenarnya ditanggungkan pada pemerintah, bukan dari pihak sekolahnya sendiri. Yang kedua yaitu tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat. Dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat, hendaknya dilandasi dengan selera kesamaan tanggung jawab dan tujuan di antara lembaga pendidikan dan pihak masyarakat yang bersangkutan. Bagaimana sekolah adalah milik masyarakat karena raw input sekolah itu sendiri berasal dari masyarakat dan outputnya sekolah nantinya akan kembali lagi ke masyarakat. Jadi masyarakat harus menaruh kepentingan dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan di satuan-satuan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa bentuk hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat yaitu salah satunya mengikut sertakan warga sekolah dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kesenian, perayaan hari nasional dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup dan sebagainya. Dengan melakukan kegiatan ini ada banyak manfaat yang dapat dipetik. Selain mengembangkan semangat pembinaan bagi peserta didik, aktivitas sebagai sekolah dan masyarakat juga mampu menyatu. Jadi masyarakat sekitar sekolah merasa ikut memiliki sekolah, sehingga sewaktu-waktu sekolah membutuhkan bantuan, masyarakat sekitar pun tidak segan-segan menolong. Contohnya peran keamanan sekolah yang turut dibantu masyarakat sekitar. Seperti tadi dalam memperingati acara perayaan hari nasional seperti bulan Maulid Nabi, itu masyarakat diajak berpartisipasi dalam melaksanakan acara Maulid Nabi dalam sekolah tersebut. Yang kedua yaitu menyediakan fasilitas sekolah untuk keperluan masyarakat seperti penggunaan aula, lapangan olahraga. Dengan mempersilahkan masyarakat sekolah menggunakan fasilitas sekolah,
nantinya selain menumbuhkan kerukunan antara sekolah dan masyarakat sekitar, juga dapat diambil manfaat lainnya seperti pembinaan olahraga dapat dibantu oleh masyarakat sekitar, tidak hanya oleh guru olahraga. Jadi penggunaan lapangan sekolah itu, lapangan sepak bola pada sekolah itu bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi kalau ada apa turnamen kayak apa lomba-lomba sepak bola, itu masyarakat bisa berpartisipasi dalam mengajari anak-anak yang mau ikut lomba seperti itu. Yang selanjutnya yaitu mendayagunakan tokoh-tokoh potensial dalam masyarakat guna menunjang pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi menggunakan mengajak para tokoh masyarakat yang ada di sekitar sekolah tersebut untuk berpartisipasi dalam sekolah tersebut, seperti dalam acara Maulid Nabi seperti itu. Nanti kita mengundang kita mengundang tokoh masyarakat sebagai mengisi acaranya tersebut seperti itu. Yang selanjutnya yaitu mengikut sertakan POMG atau komite sekolah dalam menunjang pelaksanaan pendidikan tanpa menambah beban yang memberatkan, seperti jika ada seseorang wali murid yang memiliki kemampuan lebih di bidang kesenian, ia dapat membantu guru kesenian mengajar di kelas maupun di luar kelas atau ekstrakurikuler. Jadi jika ada seperti sekolah tersebut ada bidang menjahit gitu kan, terus ada seorang orang tuanya atau wali murid dari siswanya tersebut ada seorang penjahit yang profesional. Jadi seorang wali murid tersebut bisa diundang ke dalam sekolahan itu untuk mengajari anak-anak untuk mengajari peserta didik dalam menjahit tersebut seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menjalin hubungan dengan instansi lain seperti sekolah lain, instansi seperti pemerintah terkait yaitu dinas pendidikan, dinas kesehatan dan sebagainya. Instansi swasta yaitu perusahaan komersil. Ada banyak manfaat yang dapat diambil sekolah dengan menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait seperti dinas kesehatan, misalnya dalam bentuk penyuluhan, pemberian obat-obatan dan lain sebagainya. Adapun jika dengan instansi swasta, misalnya memberikan informasi lowongan kerja bagi sekolah dan lain sebagainya. Jadi jika kita menjalin hubungan dengan instansi lain seperti dalam kesehatan seperti PMI yaitu Palang Merah Indonesia. Jadi kita kalau ada apa-apa di sekolah kita bisa menghubungi PMI yang dinas seperti itu. Kita saling bekerja sama. Terus kalau ada perusahaan yang membutuhkan lowongan kerja, kita bingung mau mencari tenaga kerjanya. Terus kalau kita bekerja sama dengan sebuah sekolahan atau instansi lain, itu kita bisa aku ingin sekolah ini bekerja di perusahaan saya seperti itu. Jadi kita bisa bekerja sama dengan sekolahan tersebut. Jadi hubungan masyarakat dengan pendidikan itu sangat penting seperti itu. Kurang lebihnya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah, NIM T 2017-1325. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tanggung jawab pendidikan oleh keluarga. Saya di sini ngambil poin supaya tanggung jawab pendidikan oleh keluarga supaya pendidikan berjalan dengan baik, maka penanggung jawab pertama dan utama anak didik di dalam keluarga adalah orang tua, sebab di dalam rumah anak pertama kali mengenal nilai dan interaktif, edukatif, dan kultural. Sebagai penanggung jawab, orang tua memiliki kedudukan yang istimewa di mata anak-anaknya, karena orang tua memiliki tanggung jawab
yang besar dalam mempersiapkan dan mewujudkan masa depan anak-anaknya. Mereka dituntut untuk berperan aktif dan membimbing dan mendidik anak-anaknya. Di sini lebih jauh, menurut Saifuddin, keluarga merupakan lingkaran sekolah utama dan pertama anak yang mendasari jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya. Peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga terhadap pendidikan. Yang pertama, peran pemerintah terhadap pendidikan. Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia, utamanya mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana minimal berupa gedung sekolah yang layak, sehingga sampai pada ketersediaan berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya. Apalagi di daerah-daerah terpencil Indonesia. Dengan kata lain, sekolah-sekolah di perkotaan saja kondisinya masih demikian, apalagi di pelosok Indonesia. Selain ketersediaan sarana dan prasarana fisik dan fasilitas, pendukung pendidikan lainnya masih terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah NKRI. Kurikulum yang sering berubah seiring dengan pergantian rezim pemerintah menyebabkan anak-anak usia sekolah dasar menjadi korbannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayat, NIM T 2017-1377. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang peran masyarakat terhadap pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pada bab 15 pasal 54 dinyatakan bahwa 1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi masyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Yang kedua, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Yang ketiga, ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Di sini ada beberapa bentuk peran serta masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama, peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Nah, jenis ini adalah jenis yang paling umum pada tingkatan ini. Masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. Simpelnya gini, ketika masyarakat itu mendaftarkan anak-anak mereka kepada lembaga pendidikan, nah itulah adalah bentuk peran serta dengan menggunakan jasa layanan. Yang kedua, peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Nah, pada jenis ini masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolahan dengan menyumbangkan dana, barang, atau tenaga. Selanjutnya yang ketiga yaitu peran serta pasif. Yang dimaksud di sini adalah masyarakat dalam tingkatan ini menyetujui dan menerima apa yang diputuskan oleh sekolahan. Misalnya, komite sekolah itu memutuskan bahwa akan diadakan iuran. Nah, di sini orang tua menyetujui keputusan tersebut dan mematuhinya. Nah, itu adalah bentuk peran serta pasif. Oke. Yang keempat, peran serta melalui adanya konsultasi. Nah, pada tingkatan ini orang tua datang ke sekolahan untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya. Misalnya anaknya melakukan pelanggaran apa yang ditetapkan sekolah. Di sini orang tua datang dan berkonsultasi. Yang kelima yaitu peran serta dalam pelayanan.
orang tua atau masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah, misalnya kegiatan study tour, kegiatan pramuka, kegiatan keagamaan misalnya, dan lain-lain. Yang keenam, peran serta sebagai pelaksana kegiatan. Nah, ini misalnya gimana dalam kegiatan ini? Misalnya membantu anak belajar di rumah gitu. Apalagi dalam keadaan pandemi sekarang ini, tentu peran ini akan sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Yang ketujuh, peran serta dalam pengambilan keputusan atau di sini pembahasan kebijakan sekolah. Nah, biasanya ketika sekolah mengadakan rapat itu tentu akan mengajak orang tua wali. Nah, di sini peran masyarakat terhadap pendidikan dalam pengambilan keputusan. Mungkin hanya itu yang bisa kita bahas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Rosyadi akan sedikit menjelaskan tentang peran keluarga terhadap pendidikan. Keluarga itu memiliki peranan yang utama dalam mengasuh anak di skala norma dan etika yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dan budaya itu dapat diteruskan dari orang tua kepada anaknya, dari generasi ke generasi yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Keluarga itu memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan pendidikan moral dalam keluarga itu perlu untuk ditanamkan kepada anak sejak usia dini pada setiap individu. Walaupun bagaimanapun, selain tingkat pendidikan, moral individu juga menjadi tolak ukur untuk keberhasilan perkembangan pembangunan di masyarakat. Perkembangan dan teknologi memegang peranan penting serta sangat mempengaruhi perkembangan setiap sikap dan intelektualitas generasi muda sebagai penerus bangsa. Keluarga itu kembali mengambil peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagai aspek pembangunan suatu bangsa itu tidak dapat dilepas dari berbagai aspek yang saling mendukung. Itu salah satunya sumber daya manusia. Terlihat pada garis-garis besar haluan negara bahwa manusia yang tidak potensial dan produktif bagi pembangunan nasional. Hal ini pun tidak dapat terlepas dari peran serta keluarga sebagai pembentuk karakter dan moral individu sehingga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan.